Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho. Di sini kita akan mempelajari lanjutan materi kita tentang kuliah komunikasi data ya. Kalau sebelumnya di bab 2.1 saya sudah menjelaskan tentang pengantar pemodelan jaringan ya. Videonya sudah saya upload juga. Di sini saya akan menjelaskan lanjutannya di bab 2.2 yaitu model OSI dan TCP/IP. Jadi model ini adalah model yang digunakan untuk mempelajari proses komunikasi data. Jadi pemodelannya dalam mempelajari proses komunikasi data itu ada dua referensi. Yaitu dalam jaringan itu ada dua referensi yaitu OSI dan TCP/IP. Kira-kira bahasan kita yang akan kita pelajari adalah seperti itu ya. Oke, lanjutkan. Sekarang kan nantinya kita di kuliah ini kita belajar tentang gimana sih cara mempelajari konsep pemodelan OSI dan TCP/IP, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana cara mempelajarinya? Oke, seperti itu. Cara mempelajarinya saya membuat kata kunci biar mempermudah ya, seperti itu. Oke, kata kuncinya ada 5. Oke. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Oke, saya jelaskan dulu satu-satu dulu. Oke, yang pertama kata kuncinya adalah dua model ini ya, model OSI dan TCP/IP gitu ya. Dua model ini itu digunakan, fungsinya adalah digunakan untuk mempelajari proses komunikasi antar perangkat itu ketika mempertukarkan data dalam jaringan itu seperti apa prosesnya. Ya, prosesnya seperti apa? Maka kita perlu pendekatan model ya. Pendekatan model. Pendekatannya itu pakai OSI atau pakai TCP/IP. Oke, flashback. Yang duluan mana antara TCP/IP dan OSI? Ini duluan ya. Ini yang pertama muncul TCP/IP, baru ini yang OSI yang kedua. Oke, masih ingat ya seperti itu. Oke, lanjut. Yang fungsinya adalah mempelajari proses komunikasi. Oke, fungsinya jelas. Oke, yang kedua, pendekatan model OSI dan TCP/IP itu dia menjelaskannya, memodelkannya dalam konsep layer. Jadi di sini ya kata kuncinya. Dia menjelaskan pemodelannya itu menggunakan pendekatan konsep layer. Dia mendekatkan pendekatan konsep layer gitu ya. Konsep layer dia, konsep lapisan gitu ya. Ada lapisan, ada beberapa lapis gitu ya. Oke, dia menjelaskan tentang konsep layer. Jelas ya? Dia menjelaskan konsep layer. Kemudian yang ketiga di sini masing-masing layer ini menjalankan fungsi gitu ya. Masing-masing layer ini menjelaskan fungsi. Jadi masing-masing layer ini menjelaskan, ini kata kuncinya nih ya, menjelaskan fungsi. Jadi masing-masing layer itu menjelaskan fungsi yang spesifik dan berbeda antar layer, karena spesifik kan berbeda antar layer gitu ya. Oke, seperti itu. Misal saya punya 3 layer aja ya. Misal saya punya layer 3, kita 3 layer aja. Saya punya layer 2, saya punya layer di sini 1, ada 3 ya. Oke, 3, layer 2, layer 1. Udah? Jadi seperti itu konsepnya. Dia menjelaskan tentang dia menggunakan pendekatan konsep layer, baik itu OSI maupun TCP/IP. Kemudian lanjut apa tadi? Setelah dia menjelaskan tentang konsep layer, kemudian masing-masing layer ini menjalankan fungsi, digunakan untuk menjalankan fungsi. Jelas ya? Ini misalnya digunakan untuk menjalankan fungsi A. Misal ya, jelaskan untuk fungsi A. Yang ini digunakan untuk menjalankan fungsi B. Beda kan? Yang layer 1 digunakan untuk menjalankan fungsi C. Udah berbeda nih. Oke, ini jelas ya? Oke, menjelaskan masing-masing layer digunakan untuk menjalankan fungsi. Setelah digunakan untuk menjalankan fungsi, yang keempat adalah fungsi tadi akan dijalankan secara berurutan. Misal kalau dari panahnya dari atas ke bawah, berarti berurutannya gimana? Fungsi A dijalankan dulu, baru menuju ke fungsi B. Oke. Fungsi B dijalankan dulu, baru menuju ke fungsi C. Seperti itu kan? Dia berurutan dikerjakannya, dijalankannya dia dilakukan secara berurutan. Seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Namanya jelas ya? Kemudian yang kelima setelah dijalankan secara berurutan, kata seperti itu kata kuncinya, dalam menjalankan fungsi ini, dalam menjalankan fungsi ini, itu masing-masing layer butuh protokol. Di sini
Di layer 3 dia untuk menjalankan fungsi butuh protokol gitu ya. Layer 2 untuk menjalankan fungsi B butuh protokol. Misal ini protokol A, di sini protokol beda ya. Ini dibutuhkan protokol A, ini membutuhkan protokol B. Layer 1 untuk menjalankan fungsi C butuh protokol, misalnya protokol C, seperti itu. Dia butuh protokol atau aplikasi lah, boleh aja seperti itu. Oke, jelas sampai sini? Jadi saya ulang lagi, konsep layer OSI maupun TCP/IP dia saya jelaskan saya lupa. Pemodelan OSI dan TCP/IP itu menjabarkannya dalam konsep layer. Kemudian masing-masing layer itu menjalankan fungsi, gitu ya, dan fungsinya antar layer berbeda, jelas ya. Kemudian untuk menjalankan fungsi tadi butuh apa? Butuh protokol, dan protokolnya antar layer berbeda, jelas ya. Kira-kira singkatnya seperti itu ya. Singkatnya seperti itu. Ya, ini singkat agak lama gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini dia model referensi OSI dan TCP/IP tadi ya. Dia kan saya flashback, dia menjelaskannya menggunakan konsep layer gitu ya. Kalau OSI itu mengenal 7 layer ya. Ini ada 7 layer, ini ada 4 layer, ini ada 7 layer, ini ada 4 layer. Oke, bedanya apa? Bedanya ya jelas layer berbeda, bukan itu ya. Bedanya jelas layer berbeda. Oke, sejarahnya gini kan, karena TCP/IP itu muncul dulu gitu ya, dan komputer itu nggak butuh keperluan yang ribet-ribet gitu ya, nggak kayak zaman sekarang gitu. Komputernya butuh proses yang ribet gitu ya, proses yang dikatakan rumit gitu. Dulu nggak begitu, asal bisa menghubungkan antar komputer udah bisa, udah oke gitu ya. Maka butuh pemodelan yang cukup sederhana, 4 layer cukup. Itu modelnya dikenal model TCP/IP gitu ya. Mulai layer aplikasi, layer 4, layer transport, layer 3, layer 2, internet, layer 1, network access. Kemudian komputer ini butuh agak kompleks, misalnya butuh enkripsi, bisa gitu ya. Maka pemodelannya juga semakin dispesifikan lagi, dipecah lagi, maka muncul konsep layer OSI ya, ada 7 layer. Dimulai layer 7 aplikasi, layer 6 presentasi, layer 5 sesi, layer 4 transport, layer 3 network, layer 2 data link, layer 1 fisik gitu ya, seperti itu. Nah, ada 7 layer. Kalau OSI TCP/IP ada 4 layer. Oke. Sebenarnya sih sama aja, ada mau 4 mau 7. Karena apa? Masih ingat layer ini, konsep layer ini, dia menjelaskan apa, masing-masing layer menjelaskan fungsi, gitu, masih ingat ya? Masing-masing layer menjelaskan fungsi, gitu ya. Oke, kalau kita lihat, ini kan setara ya, antara ini, bisa saya gambar ya. Layer 4, layer teratas di model TCP/IP, ini sejajar dengan 3 layer teratas di OSI. Jadi, aplikasi di TCP/IP itu sejajar dengan 3 layer, yaitu aplikasi, presentasi, dan sesi. Artinya apa? Fungsi layer aplikasi di TCP/IP ya, fungsi layer aplikasi di TCP/IP itu fungsinya sama halnya dengan 3 layer teratas di OSI. Jelas ya? Ini fungsinya sama. Ini kalau bicarakan fungsinya sama. Fungsinya sama. Jadi layer aplikasi di TCP/IP itu sama halnya dengan fungsi 3 layer teratas di OSI. Ya, seperti itu. Jelas ya? Kemudian layer transport, ini kebetulan sejajar ya. Sama fungsinya dengan layer transport di OSI. Kalau ini namanya berbeda, layernya ya, internet di TCP/IP itu sama dengan fungsi network di OSI. Gitu ya. Kemudian network access di TCP/IP fungsinya sama dengan 2 layer terbawah di OSI, yaitu layer data link dan layer fisik. Gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja sih, mau pendekatan TCP/IP maupun OSI ya. Karena kita pingin yang model referensi baru, maka nantinya di proses-proses berikutnya, dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, pendekatan model yang digunakan, kita menggunakan ini ya, menggunakan pendekatan model OSI. Boleh ya? Oke, seperti itu. Tapi secara fungsi sama aja ya. Secara fungsi sama aja. Oke, kita lanjut ya. Sekarang tadi fungsi pendekatan model tadi apa? Oke. Untuk mempelajari proses komunikasi gitu ya. Oke, ini ilustrasinya.
Misal PC1 ingin ngirim data, message boleh aja ya ke PC2. Ingat komponen komunikasi data? Ada pengirim PC1, ada penerima PC2, ada data atau message 3, kemudian ada media di sini ya, masih ingat ya? Ada media, kemudian protokol. Protokolnya di mana? Nah, masih ingat tadi? Masih ingat gak? Layer. Oke, masih ingat gak? Layer, habis ini apa? Fungsi, masih ingat ya? Habis ini fungsi. Habis fungsi apa? Protokol. Apa lagi ya? Masih ingat ya? Terakhir protokol. Jadi protokol ini digunakan untuk menjalankan fungsi di masing-masing layer. Ingat, bisa. Protokol digunakan menjalankan fungsi di masing-masing layer, gitu ya. Nih, seperti itu. Jadi aplikasi ini punya protokol. Jadi untuk menjalankan fungsi di layar aplikasi butuh protokol di layar aplikasi. Protokol dari aplikasi nggak boleh dipakai di layar presentasi karena berbeda fungsi gitu ya. Oke, ini protokol di layar presentasi ya digunakan untuk menjalankan fungsi di layar presentasi, nggak bisa digunakan di layar aplikasi. Jelas ya? Juga ini protokol di layar sesi digunakan untuk menjalankan fungsi di layar sesi. Begitu pula seterusnya, paham ya? Protokol di layar transport sama aja, semua butuh protokol. Jelas ya? Semua butuh protokol gitu ya, seperti itu. Oke, kalau sudah jelas lihat alirannya ya. Misalnya ini kirim data ke PC2, berarti alirannya ke bawah nih. Ke bawah, slide ke bawah. Kirim sending data lewat media gitu ya. Oke, lewat media, kemudian diterima di PC2. PC2 adanya ke atas. Nanti saya jelaskan nih. Kenapa bawah, kenapa pada atas, ini artinya nanti ya. Oke, pada video berikutnya saya akan jelaskan. Ada enkapsulasi, dekapsulasi. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Sekarang ini adalah materi sesungguhnya ya. Oke, pendekatan OSI itu sebenarnya apa tadi? Menjelaskan fungsi. Dan masih bosen ya, menjelaskan fungsi. Dan fungsi itu masing-masing layer berbeda. Jelas ya, bosen sampai ya. Oke, lanjut, ada 7 layer ya. Ada layer aplikasi, layer presentasi, sesi, transport, network, data link, fisik. Jangan dihafal ya, sekali lagi jangan dihafal, lebih cenderung dipahami. Oke, saya akan menjelaskan di sini fungsi, fungsinya. Oke, dalam menjelaskan fungsi di sini saya menggunakan pendekatan yang pendekatan kehidupan sehari-hari ya. Oke, seperti ini. Pernah kan kita mengirim barang misalnya dari rumah kita ke teman kita yang beda kota. Bisa ya, bayangkan ya. Kita mau mengirim barang atau paket gitu ya ke teman kita yang berbeda kota. Bisa dibayangkan? Kita punya rumah gitu ya. Oke, kita punya rumah, kemudian dalam rumah itu kita mengirimkan barang atau package atau data atau paket ke teman kita yang berbeda kota. Oke. Untuk memulainya, sebenarnya ada azan ini. Dengar nggak suara azan ya? Mohon maaf, kita lanjut aja ya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, kita mulai dari layar aplikasi. Dimulai dari layar aplikasi. Fungsinya apa sih layar aplikasi? Layar aplikasi ini fungsinya adalah membuat data. Oke, fungsinya adalah membuat data atau paket tadi yang akan kita kirimkan. Kalau di sisi TX artinya membuat data, kalau di sisi penerima RX membaca data. Fungsinya nih, masih bisa paham ya, di sini membuat data atau dari RX membaca data. Jelas ya? Oke. Kemudian data sudah kita buat, bisa dibayangkan kita punya paket gitu ya. Kemudian paket tadi supaya aman maka perlu peran layar presentasi. Aman artinya apa? Di layar presentasi ini ada fungsi namanya enkripsi. Enkripsi itu mengacak data. Di sini ada fungsi enkripsi, artinya mengacak data supaya kalau di jalan ada yang melihat data kita nggak tahu, baca sih baca, tapi nggak tahu apa sih mananya karena udah diacak, gitu ya, udah diacak, namanya enkripsi. Kalau di sisi penerima itu namanya kebalikannya adalah dekripsi, dekripsi data. Jelas ya? Kemudian atau fungsi lagi kompresi. Di sini ada fungsi kompresi, misalnya datanya kita kompresi data. Di sini di TX kompresi artinya ukurannya kita perkecil. Ini ada di presentasi. Lawannya di RX dekompresi ya, dekompresi data. Ya, ingat ya fungsinya ya. Enkripsi ada di layar presentasi, kompresi ada juga di layar presentasi. Jelas? Oke, data sudah ada, data di enkripsi, bolehlah biar aman gitu ya.
Kemudian data mau dikirim, masih ya, data mau dikirim. Kalau kita di rumah kita punya paket sudah mau dikirim, kemudian bayangkan rumah kita punya pintunya banyak. Nah, pintunya banyak. Nah, di sini dia. Sesi di sini mulai membuka percakapan, artinya percakapan ini mulai mengirim. Nah, kalau bahasa sederhana saya, layar sesi di sini fungsinya untuk memilihkan pintu. Kalau ibaratnya memilihkan pintu mana yang mau kita gunakan untuk mengirim data atau mengirim paket. Bayangannya kalau pintu ya, atau pintu yang akan kita gunakan untuk mengirim paket ke rumah teman kita gitu ya, seperti itu. Bisa dibayangkan ya, pintu di sini. Kalau bayangkan pintunya di rumah kita banyak, nggak hanya satu. Setelah memilihkan pintu, fungsi sesi memilih pintu, buka pintu, tutup pintu. Bisa dibayangkan ya? Kalau mau kirim, buka pintu. Kemudian kalau sudah dikirim, tutup pintu. Kira-kira seperti itu logikanya. Kemudian setelah memilih pintu, di sini nih agak penting juga. Transport fungsinya nih menyediakan pintu. Kalau ini memilihkan pintu, yang sini adalah menyediakan pintu. Sorry ya, analogi saya seperti ini, menyediakan pintu, plus kendaraan. Nah, ada kata kuncinya. Kendaraan. Nah, sama kan kayak di sorry kok sudah selesai. Misalnya kendaraan ya, kendaraan, pintu plus kendaraan. Bayangkan pintu sudah kita pilih, pintu sudah disediakan, pintu A misalnya sudah digunakan, plus kendaraannya sudah nanti kita juga gunakan gitu ya. Setelah ada, sebelum dikirimkan, lari dulu ke layer network. Network ngapain? Di layer network, data tadi dikasih alamat supaya sampai ke penerima ya, dikasih alamat. Nah, ada dua konsep alamat di sini. Layer network itu menyediakan, kata kuncinya, menyediakan alamat logik. Nih kata kuncinya nih, menyediakan alamat logik. Alamat logik kalau bahasa gampangnya rumah lah ya. Kita beri alamat rumah kita di mana letaknya, rumah tujuan teman kita di mana. Itu logik artinya gitu ya. Alamat logik bahasanya. Logik itu ada layer network gitu ya. Setelah dikasih alamat logik belum selesai, kita tambahi alamat lagi. Di sini data link ini fungsinya adalah menyediakan alamat fisik ya. Alamat fisik. Kalau bingung fisik itu apa? Bayangkannya jalan lah. Bisa jalan nggak ya? Bisa dibayangkan ya. Kalau tadi logik itu rumah, fisik jalan gitu ya. Jadi kalau kita ngirim itu rumahnya jelas, kemudian jalan apa yang digunakan itu jelas gitu ya. Biar sampai lah gitu ya. Biar sampai. Seperti itu. Contoh lagi. Kok contoh ya? Sorry. Lanjut kok contoh. Maaf ya. Kemudian lanjut terakhir fisik seperti layaknya kalau sudah ada alamat semua sudah ada, kendaraan sudah ada, yang terakhir apa? Jalan. Betul sekali. Yang ini menyediakan jalan. Ya, menyediakan jalan. Kalau nggak ada jalannya gimana mau dilewatkan gitu ya. Ini menyediakan jalan. Terakhir menyediakan jalan seperti itu. Kalau sudah ada jalan baru dikirim tuh datanya. Kira-kira seperti itu ya. Dikirim tuh datanya. Selesai, dikirim. Ya, seperti itu. Selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Agak panjang kayaknya ya. Sorry, agak panjang videonya. Ini tadi sekilas tentang penjelasan konsep layer OSI maupun TCP/IP. Sekali lagi, kita pakai salah satu ya, OSI aja. Karena tadi sudah jelaskan secara fungsi sama-sama aja ya. Kalau mau belajar TCP/IP atau belajar OSI, kita belajar yang nggak banyak dulu aja. Konsep layarnya yaitu OSI, ada 7 layer. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kurang jelas bisa lewat komen gitu ya. Mohon maaf penjelasannya, saya juga belajar juga di sini ya. Kemudian kalau video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman ya yang membutuhkan pengen belajar ilmu tentang komunikasi data atau belajar ilmu tentang jaringan terutama seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat gitu ya. Dan berjumpa lagi dengan video, insyaallah video tutorial saya selanjutnya ya. Terima kasih. Berjumpa lagi dengan video tutorial saya selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.